Halo semuanya, nama saya Muhammad Dafabian dan saya akan membahas tentang application control dan juga general control. Nama saya, NPM saya 120 110 20 30 10. Next. Nah, pengendalian ini dalam lingkungan komputer, IAI membagi menjadi pengendalian itu dalam lingkungan komputer itu ada dua, yaitu pengendalian umum atau disebut general control, dan yang kedua itu pengendalian aplikasi atau application control. Oke, next. Nah, apa sih itu general control? General control itu adalah pengendalian umum yang dimana kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan aplikasi sistem informasi dan mendukung fungsi dari application control dengan cara membantu menjamin keberlangsungan sistem informasi yang ada. Pengendalian umum mencakup pengendalian terhadap tata kelola informasi, yaitu IT governance, dan infrastruktur teknologi informasi atau IT infrastruktur, dan pengamanan dan akses ke sistem informasi dan database. Pengembangan pemilihan sistem aplikasi dan pengubahan program. Tujuannya untuk menjamin pengembangan dan implementasi aplikasi secara tepat serta menjamin integritas dari program data files dan operasi komputer. Nah, pengendalian umum ini tidak mengendalikan transaksi yang spesifik. Pengendalian tersebut memiliki pengaruh pada integritas transaksi sebagai contoh, yaitu mempertimbangkan organisasi dengan pengendalian keamanan database yang kurang baik pada situasi meskipun data diproses oleh sistem dengan pengendalian aplikasi yang dibangun membadai bisa jika ada risiko. Nah, seorang individu dapat menghindari keamanan database langsung maupun melalui program, kemudian mengubahnya, mencuri atau merusak penyimpanan data transaksi. Oleh karena itu, pengendalian umum diperlukan dalam menjalankan fungsi dari pengendalian aplikasi tersebut. Dan keduanya diperlukan untuk menjamin keakuratan laporan keuangan. Nah, dan jenis-jenis general control itu apa aja sih? Yang pertama itu ada pengendalian dalam pengembangan sistem dan perubahan program. Nah, pengembangan sistem di sini yaitu proses modifikasi atau mengubah sebagian atau seluruh sistem informasi di mana perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap sistem informasi itu harus dikendalikan, termasuk pengendalian versi dari sistem informasi tersebut, catatan perubahan versi, serta manajemen perubahan atas diimplementasinya sebuah sistem informasi yang berperan dalam sistem development, yaitu sistem profesional, database designer, programmer, yaitu merancang dan membangun sistem. End user atau bisa disebut manager dan personal operational dan stakeholder. Nah, pemeliharaan sistem dilakukan dengan dengan membuat perubahan pada logika program untuk mengakomodasikan perubahan kebutuhan user seiring berjalannya waktu, yaitu melakukan pengembangan sistem dan pemeliharaan sistem. Ya, perlu dipisahkan untuk menghindari dokumentasi yang kurang cukup dan program fraud, yaitu mengubah program modul untuk tujuannya pembuatan ilegal. Oke, kita next. Nah, yang kedua itu adalah pengendalian akses database. Nah, database organisasi adalah repositori fisik untuk data keuangan dan non keuangan. Di sini dapat terjadi kecurangan yang dapat dilakukan oleh manajemen, misalnya mengubah, menghapus, menghancurkan, atau mencuri data dari organisasi. Bisa saja mencuri data penting perusahaan menjual kepada kompetitor. Oleh karena itu di sini dibutuhkannya kontrol terhadap akses database perusahaan. Kita next. Nah, yang ketiga itu ada pengendalian operasi. Mengenai operasi ini apa sih? Operasi sistem informasi dalam perusahaan juga perlu mengendalikan untuk memastikan sistem informasi tersebut dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan fungsi atau sebaliknya. Nah, ruang lingkup pengendalian OS antara lain atau general control itu apa sih pengendaliannya? Yang pertama itu ada controlling access privilege. Nah, pengendalian ini berupa privilege yang dimana menentukan file, aplikasi, dan lain-lain sebagainya. Dapat diakses oleh seseorang tergantung dari jabatannya. Yang kedua itu password control. Nah, apa itu password control? Pengendalian berupa password untuk akses password yang baik harusnya diubah secara rutin, panjang, dan menggunakan kombinasi huruf dan angka. Yang terakhir itu virus control. Apa itu virus control? Pengendalian terhadap malware seperti virus, worm, logic bomb, backdoor, and trojan juga.
Nah, kita bakal next. Nah, apa sih pengendalian, juga ada yang keempat nih, pengendalian keamanan data. Nah, ini pengembangan keamanan data ini simpel banget sih, yaitu untuk meyakinkan agar kita tidak diakses, diubah, atau dirusak oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Gitu. Oke? Nah, kita akan bahas application control. Apa sih itu application control? Pengendalian application control dimaksudkan untuk memberikan kepastian bahwa pencatatan, mengklasifikasikan, dan pengintisarian transaksi sah serta pemutarian file-file induk dapat menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Pengendalian aplikasi ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pengendalian masukan, pengendalian atas pengelolaan file dan data komputer, dan yang terakhir itu pengendalian atas keluaran, atau bisa disebut output. Adapun tujuan dari pengendalian aplikasi yaitu untuk menjamin kendala input, file, program, dan juga output. Nah, kita akan bahas di sini tentang pengendalian atau atas masukan, atau bisa dibilang input. Apa sih itu? Nah, penginputan atau bisa dibilang merupakan salah satu tahap dalam sistem komputerisasi yang paling krusial dan mengandung resiko. Resiko yang dihadapi misalnya ialah data transaksi yang ditulis oleh pelaku transaksi salah. Yang kedua, kesalahan pengisian dengan kesengajaan yang disalahkan. Yang terakhir juga yaitu penulisan yang tidak jelas, sehingga dibaca salah oleh orang lain. Khususnya bila yang diolah bukan dokumen aslinya, melainkan tembusan. Next. Nah, kita akan bahas yang kedua, yaitu pengendalian atas pengolahan atau processing. Nah, pengendalian proses atau processing control ialah pengendalian inter untuk mendeteksi jangan sampai data menjadi error karena adanya kesalahan dari proses. Kemungkinan yang paling besar untuk menimbulkan keterjadinya error adalah kesalahan logika program, salah rumus, salah urutan program, ketidakperpaduan antara subsistem, ataupun kesalahan teknis lainnya. Kita akan next. Dan terakhir, pengendalian atas keluaran, atau bisa dibilang output. Nah, pengendalian atas pengendalian output, apa sih itu artinya? Pengendalian intern atau pengendalian output control untuk mendeteksi jangan sampai informasi yang disajikan tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak mutakhir datanya, atau didistribusikan kepada orang-orang yang tidak berhak. Kemungkinan resiko yang akan dihadapi yang terkait dengan keluaran ialah seperti telah disebutkan di atas. Di laporan tidak akurat, tidak lengkap, terlambat atau data tidak terupdate, banyak item data yang tidak relevan, bias, dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Dalam sistem ini juga yang sudah lebih terbuka atau bisa disebut menggunakan jaringan komunikasi publik. Potensinya akses oleh hacker, cracker, ataupun orang yang tidak berwenang lainnya menjadi makin tinggi. Nah, di sini kita akan bahas tentang perbedaan dari application manager dan juga IT general control. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya? Nah, pengendalian aplikasi ini sendiri lebih berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan tertentu yang telah ditentukan atau secara bisa dibilang spesifik. Tujuannya pengendalian aplikasi ini sendiri yaitu untuk memastikan validasi, kelengkapan, dan keakuratan atau bisa dibilang ketepatan transaksi keuangan. Sedangkan kelompok pengendalian yang kedua yaitu pengendalian umum atau bisa dibilang general control, dinamakan pengendalian umum karena pengendalian ini memang tidak mengkhususkan atau mengspesifikasikan pada aplikasi saja, melainkan untuk semua sistem. Nah, dan perbedaan utama yang bisa dibilang dalam pengendalian umum dan juga pengendalian aplikasi adalah bahwa sifat pengendalian umum adalah prosedural. Sedangkan pengendalian aplikasi bersifat lebih berorientasi kepada data. Nah, oleh sebab itu, bagi auditor mungkin saja menilai pengendalian umumnya secara terpisah dari pengendalian dari penilaian terhadap pengendalian aplikasi. Nah, namun begitu, walaupun pengendalian umum tidak mengendalikan transaksi keuangan yang spesifik, namun mereka mempunyai ketertarikan efek pada integritas transaksi. Misalnya, menganggap sebuah organisasi dengan kontrol keamanan database yang buruk. Dalam situasi seperti itu, bahkan data yang diproses oleh sistem dengan kontrol aplikasi built-in yang memadai mungkin beresiko.
Seorang individu yang mampu menghindari keamanan database kemudian bisa merubah, mencuri atau data transaksinya disimpan menjadi korup. Dengan demikian, kontrol umum yang diperlukan untuk mendukung fungsi dari kontrol aplikasi. Keduanya diperlukan untuk memastikan pelaporan keuangan yang akurat. Gitu, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Sekian dari saya untuk menjelaskan mengenai application control dan juga general control. Jika saya ada salah, mohon dimaafkan. Demikian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.